Kapolres Pulau Buru berhasil mengungkap motif pembunuhan Man Papa Lat Bual, 40 tahun, oleh Mantimbang Lat Bual, 30 tahun, karena daun kayu putih milik pelaku diambil dan diolah korban. Akibat pembunuhan sadis itu, pelaku Mantimbang Nur Latu disangkakan melanggar pasal primer 338 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 2 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUPH dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hal itu diungkap Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Febri Kusuma Atmaja saat jumpa pers dengan wartawan di Mapolres Senin sore, tanggal 22 Maret tahun 2021. Dalam jumpa pers itu, tersangka Mantimbang Nur Latu turut dihadirkan. Ia mengenakan rompi orange nomor 25, rambut telah dipangkas rapi dan brewoknya telah dicukur rapi oleh aparat keamanan. Dalam jumpa pers itu, Kapolres ditemani Wakapolres Kompol Bekri Hehanusa dan Ibda Bastian Tuhuteru yang bersama 3 rekannya sukses menangkap pelaku. Mengawali jumpa pers, Kapolres Egya menjelaskan, kejadian pembunuhan di Waeflan itu sudah berlangsung kurang lebih sebulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Di sore hari ini kami dari Polres Pulau Buru akan menyampaikan hasil daripada kegiatan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di tanggal 23 Februari 2021. Jadi kejadian ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah berkat doa masyarakat, doa rekan-rekan sekalian, dan kerja keras yang diridhoi Allah, kita berhasil menangkap pelaku dalam keadaan sehat walafiat. Kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 yang dituangkan dalam laporan polisi LPB nomor 3 2 Romawi 2021. Kejadian ini terjadi di Desa Waeflan, Kecamatan Wailata, di mana ini masuk di wilayah hukum Polsek Wayako. Untuk tersangka atas nama Mantimbang Nur Latu, umur 30 tahun, agamanya Hindu, tidak bersekolah, alamat Ketel Waipulu, Desa Waiflan, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Untuk korban Man Papa Lat Bual, umur pada saat itu 43 tahun, alamatnya di Ketel Waipulu, di Desa Waiflan, Kecamatan Wailata. Pelanggaran pasal yang didugakan kepada atau disangkakan kepada pelaku ini atau tersangka yaitu pasal primer 338 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 2 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk kronologis kejadian pada saat itu terjadi pada tanggal 23 Februari pukul 03 WIT subuh, jadi sebelum subuh kurang lebih 03 WIT. Kronologisnya kurang lebih saya jelaskan sebagai berikut. Pada tanggal 23 itu pelaku meminta untuk diobati, dalam hal ini diobati secara adat karena pelaku merasa telah mendapatkan serangan-serangan gaib ataupun mendapatkan guna-guna, sehingga meminta untuk diadakan pengobatan secara adat. Kegiatan pengobatan itu sendiri dimintakan kepada saudara Olobeo Lat Bual untuk dilakukan pengobatan. Kemudian setelah sedang berlangsung kegiatan pengobatan, datang korban atas nama Man Papa Lat Bual ikut hadir di dalam kegiatan tersebut. Kemudian setelah hadir, tersangka bersama korban terlibat percakapan. Percakapan ini mengenai ketidaksenangan ataupun kekecewaan tersangka terhadap korban yang telah mengambil daun kayu putih ataupun memasak
minyak kayu putih di ketel miliknya. Jadi tersangka sambil ngobrol tuh menyampaikan bahwa keberatan kalau korban memasak ataupun mengambil daun kayu putih miliknya tanpa izin. Jadi pada saat itu disampaikan. Setelah disampaikan, pelaku langsung menusuk satu kali korban, kemudian korban berlari keluar dari gubuk tersebut, dikejar oleh pelaku, kemudian dibacok satu kali, kemudian berlari lagi korban, dikejar dan dibacok kembali, dan akhirnya korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku kembali ke gubuk, mengambil beberapa parang dan tombak, serta membawa salah satu anak daripada salah satu saksi, yaitu anak daripada Olobeo Latbual ini. Jadi dibawa serta, karena pada saat kejadian Olobeo Latbual langsung melarikan diri karena ketakutan. Kemudian anaknya dibawa serta dalam upaya untuk melarikan diri. Pelaku sendiri melarikan diri bersama istrinya atas nama Nomi Latbual. Pelariannya ini kurang lebih kalau dari TKP sampai dengan lokasi tertangkapnya pelaku di hutan Rodi itu kurang lebih sekitar 200 km. Karena kalau dihitung dari desa terdekat, desa Misayang kurang lebih 80 km. Jadi selama kurang lebih satu bulan pelaku menjalankan pelariannya melalui hutan-hutan sampai dengan pelaku tertangkap oleh tim yang kami siapkan dan kami bentuk khusus untuk mengejar pelaku tersebut. Untuk barang bukti, di sini ada satu buah parang yang dililit dengan kain berwarna merah, ukuran panjangnya kurang lebih 30 cm dan lebar 3 cm. Ini barang bukti ini yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau pembunuhan tersebut. Kemudian ada satu buah celana berwarna hitam yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya pembunuhan. Untuk sekarang, untuk motif daripada kasus pembunuhan ini seperti tadi saya ceritakan di kronologis, bahwa pelaku sakit hati atau ada rasa sakit hati, kekecewaan yang begitu dalam kepada korban karena telah mengambil daun kayu putih serta memasaknya di ketel milik pelaku tanpa seizin daripada pelaku. Untuk modus operandinya tadi di kronologis juga kami sampaikan bahwa pelaku meminta bantuan untuk diobati secara adat, secara ritual adat, dan kemudian disitulah pelaku menyampaikan rasa sakit hatinya, menyampaikan kekecewaannya, sekaligus langsung melakukan aksinya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Berarti ini ya pembunuhan berencana begitu? Dari hasil penyidikan ini bukan pembunuhan berencana, karena pelaku sendiri mendapatkan informasi bahwa korban memasak dan mengambil minyak kayu putih itu pada saat pelaku minta diobati. Jadi bukan direncanakan pembunuhan ini dari awal, tetapi pada saat minta diobati baru mendapatkan informasi tersebut dan pelaku langsung melampiaskan kekecewaan atau sakit hatinya pada saat itu juga. Ada permintaan terhadap pelaku untuk dikembalikan ke pihak korban. Respon dari kepolisian seperti apa? Bagi kami, hukum yang berlaku di negara ini adalah hukum positif, sehingga kami akan menjalankan hukum ataupun peradilannya dengan hukum positif. Kira-kira demikian. Kalau anak saksi yang sempat dibawa sama-sama pelaku itu kondisinya sekarang gimana? Untuk saksi di sini ada saksi istri korban dan juga anak daripada saksi Olobeo Latbual. Keduanya dalam kondisi sehat. Dan kami masih menunggu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita bisa mintai keterangan.
Sampai sekarang sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi yang sudah diperiksa, pertama Nomi Latbual, istri korban, kemudian Ologeo Latbual, saksi pada saat kejadian, Damsi Latbual, dan Sunir Latbual. Ini semuanya saksi yang ada di lokasi kejadian. Kahit tinanggalay di mo ka. Kaya ita ka rin. Makan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kata bilang kalau udah paliaman timang sekarang itu sinusukan dia. Langsung tembak mati beta akui bapak polisi. Sekarang lalu mentimbang dia. Langsung tembak mati. Satu tembakan terakhir beta akui bapak polisi. Langsung tembak mati. Itu yang dua mas. Boleh kejadiannya di sana. Kalau bapak polisi tolong, kalau tidak berani tembak dia, nanti dia kasih kemari, kasih lele, potong-potong apa?